Demi menfitnah Pak Joko Widodo tentang ijazah palsu, kini Rismon Sianipar menemui Gus Nur atau Sugi Nur Raharja ke Malang, Jawa Timur. Ya, begitu sangat antusias sekali Rismon menemui Gus Nur dalam rangka mencari pembenaran, dan kita saksikan sama-sama di Malang. Tapi intinya saya ditahan. Waktu itu kata penyidiknya Gus Nur menodai agama. Saya sudah gelar perkara dengan MUI, sudah ketemu MUI, fik Gus Nur menodai agama. Tapi pengacara saya kejar MUI-nya, MUI yang mana? Enggak ada, Bang. Lalu ya tadi mendebarkan berita bohong, mendebarkan kebencian atas suku, bahasa, agama, macam-macam itu. Saya nggak tahu pasal berapa itu. Saya tanya sama penyidiknya, Pak penyidik, kalau saya menebarkan kebencian atas ras, ras mana yang berantem gara-gara saya? Dayak Jawa mana? Cina nggak ada. Terus antar suku mana? Ada Madura, Jawa, Batak nggak ada, ya kan? Apalagi antar agama nggak ada, Kristen, Cina, Konghucu nggak ada. Ya tapi itulah Bang, tetap saja kita kalah Bang. Intinya saya ditahan 2 minggu atau berapa bulan di situ, dilimpahkan ke Semarang. Sampai sidang, jaksanya mendatangkan 35 saksi, teman sekolah, guru, macam-macam. Intinya sampai sidang berakhir tidak ada itu ijazah asli itu Bang. Hanya itu aja lah secara umumnya. Jadi kalau Bang Rismon harus merokok kayaknya ya. Wah, nanti lah, nggak bisa di YouTube. Kalau Bang Rismon itu meyakini ada sebuah ijazah palsu berdasarkan teknologi forensik, kalau saya meyakini ada sebuah ijazah yang tidak asli karena saya tidak pernah melihat. Bahkan di ruang sidang, jadi kalau ada orang ngomong Bang, di warung, di TV, di warkop, saya belum pernah melihat, itu kan di TV, di warung, tunjukkan yang asli, saya belum pernah melihat yang asli. Oke, itu di warung atau di TV di mana? Lah ini di pengadilan loh Bang, di ruang pengadilan, fakta persidangan, hukumnya wajib, harusnya JPU punya otoritas untuk mendatangkan itu. Hakim apalagi punya kewenangan untuk mendatangkan yang asli itu Bang. Nah, makanya kalau Bang Rismon yakin berdasarkan ilmu forensik, saya yakin berdasarkan pengalaman batin Bang. Saya di penjara lebih dari 3 tahun, sidang selama 6 bulan, semua saksi ditanya, pernah lihat yang asli? Tidak pernah. Yang asli? Tidak pernah. 35 saksi. Sampai diketok palu, tok, nggak ada yang asli. Bahkan saking habis kesabaranku Bang, saya bilang sama jaksanya, kalau bisa datangkan yang asli, saya cium kakimu. Iya, ya kan? Ada itu saya tonton. Itu bahasa hukum loh Bang, itu bahasa di ruang sidang loh Bang, bukan bahasanya debat di TV, bukan, percuma. Ini bahasa di ruang sidang, di depan hakim. Saya cium kakinya, kamu Pak Jaksa. Jadi saya harus pakai bahasa dan nggak datang gitu loh Bang. Jadi seadanya datang kan saya cium bener kakinya itu. Terjadi sejarah Gus Nur mencium kaki jaksa. Ternyata sampai ketok. Tak ada, sampai saya ditahan nggak ada. Jadi gitulah pemirsa ya, apa yang dialami. Berapa tahun? Seingat saya 3 kali lebaran Bang. 3 kali lebaran berarti 3 tahun Bang. Jadi gini Bang, itu bukan soal tahun. Saya merasakan penderitaannya itu 9 tahun Bang. Dan iya, sejak rezim 9 tahun yang lalu kan penjara itu klimaksnya Bang. Sebelum di penjara, paspor saya dicabut. Saya nggak boleh keluar negeri. Ya kan, saya biasanya rutin khutbah di Hong Kong 3 bulan sekali, tiba-tiba nggak boleh masuk Hong Kong. Aku sudah berdua nih sama kamera nih. Sementara itu Gus Nur mengaku agak dendam juga kepada pemerintahan atau rezim Joko Widodo. Kita lagi di villa, lagi liburan ya. Kan kalau rumah di Sawu Jajar ya.
Sampai di mana? Sampai didendam tadi. Mama Tapi panggil, Rizky ingin bertanya untuk yang terakhir kali ini. Bagaimana membedakan antara dendam secara personal dan sikap Gus Nur yang sampai hari ini masih tetap kritis terhadap rezim? Rezim Apakah itu bagian dari dendam juga? rezim itu kan sistem, Ya. bukan orang. Nah, itu penting itu, Boy. Rezim itu sistem, institusi. Itu wajib hukumnya untuk dimarahi, dikritik, wajib hukumnya karena mereka makan dari pajak kita. Jadi kritik Abi kalau kita Ya. diem terhadap rezim yang jahat, besok mati kita berat, hisab kita berat. Jadi kritik Abi terhadap rezim hari ini dan hubungan terhadap rezim sebelumnya bukan atas dendam dengan personal. Enggak ada. Mudah-mudahan, Masya Allah. Untuk apa saya dendam? Saya hampir nggak punya celah untuk dendam, nak. Hampir saya nggak punya celah untuk dendam. Jadi gini, Iya. saya itu pernah suatu ketika gini loh, saya cari celahnya untuk marah, untuk dendam tuh nggak ada. Gue narsi kan bagian dari keluarga ya. Ya. Adik dapat kabar adik Aini jadi ketua OSIS. Dapat kabar adik Aini jadi siswa terbaik di sekolahnya, anaknya yang ketiga. Dapat kabar adik Shanum makin pintar ngaji, pintar puisi, menang di lomba-lomba Ya. puisi. Terus kemudian mereka sehat semua, Alhamdulillah. gitu kan? Nggak nambah hutang, Alhamdulillah. nggak Malah lunas stres. utang. Nah, jadi intinya saya mau marah, mau dendam ini apa? Saya nggak punya celah gitu loh. Iya. Karena Allah berikan beribu-ribu kebaikan di dalam gitu. Apalagi di dalam penjara saya bikin acara zikir rutin. Di situ malah saya bermanfaat di situ kan, bikin pengajian rutin gitu kan. Terus tiap hari ini saya dapat pelajaran kurikulum nyata itu namanya Universitas. Tiap hari saya dapat pelajaran hidup dari para napi-napi itu. Universitas Allah. Iya. kehidupan. Curhat, Gus, istriku selingkuh. Nah, kan pelajaran. Astagfirullah, ya kan? Gus, anakku apa ya istilahnya ya? Ya, anakku nggak bisa dididik gitu kan. Masya Allah. Gus, dikejar-kejar utang. Gus, ini gudiken gitu kan karena nggak dibesuk, nggak ada keluarga yang besuk. Itunya banyak sekali. Loh, terus aku mau ngeluh apa? Badan sehat, keluarga sehat, bisa ngatamkan Quran berkali-kali. Nggak ada celah untuk ngeluh gitu loh. Sehingga dendam itu juga akhirnya nggak ada. Coba kalau ini nggak settingan ini bukan nggak pakai AI ya. Ada nggak di wajahku ini editan? Sebenarnya aku ini dendam, pura-pura ada nggak? Iya. Nggak ada. Yang ada malah kasihan gitu loh, nah kasihan. Saya sudah kalau dulu iya, nah 1 tahun pertama itu polisi asu, polisi anjing, jaksa anjing gitu wiritanku tiap hari. Jaksa asu, tiap malam begitu saya. Tapi kan sekarang udah nak, ya Allah, engkau pisahkan dengan anak istri 4 tahun. Saya kuat, anak istriku kuat. Tapi kalau polisi dan jaksa dan hakim itu engkau pisahkan dari anak istrinya. Ya, itulah tadi curhatan daripada Sugi Nur Harja atau Gus Nur yang mengakui tidak ada dendam kepada rezim Pak Joko Widodo. Ya, semuanya dijalaninya dengan ikhlas, begitu kata Gus Nur begitu.